mengedarkan narkotika jenis sabu cair dengan menggunakan tisu basah sebagai media perantara. Jadi di dalam basahnya tisu itu ada kandungan metamfetamin. Kemudian berat 9,540,8 gram ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kabid Humas bahwa dengan asumsi dengan juga Pak Kabil dengan asumsi penggunaan oleh 4 orang 1 gramnya, maka kemudian bisa menyelamatkan anak bangsa itu 30 ribu sekian. Tetapi barangkali ada asumsi lain juga, karena 1 gram ini bisa juga 10 orang, kan gitu, ataupun lebih, ya sampai 15 orang. Itu artinya kalau dengan asumsi yang lebih seperti itu 10 sampai 15 orang, artinya bisa di kisaran angka 100 ribu, ya kan, menyelamatkan anak bangsa, kira-kira begitu. Nah, ini hal yang luar biasa, prestasi luar biasa dari teman-teman di Bea Cukai. Kami sangat mendukung, sehingga kemudian ke depan kita berharap tidak ada lagi upaya-upaya untuk penyelundupan. Kalaupun ada, tangkap, kan gitu. Saya akan memberikan pemaparan, penjelasan berkaitan dengan perkara yang saat ini sudah kita tangani. Yang pertama adalah bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi, kita kemudian sudah menuangkannya di dalam sebuah laporan polisi nomor LP-A-97-6 Romawi /2025 /SPKT Narkoba Polda DI Jakarta tanggal 22 Juli 2025. Ya, karena waktu penangkapan memang adalah di tanggal 22 Juli 2025. Kemudian jumlah tersangka ada 2 orang sampai saat ini, ya, 2 orang. Yang pertama adalah saudara AP, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Dalam peristiwa ini berperan sebagai kurir pembawa koper yang kemudian berisikan narkotika jenis sabu. Yang kedua adalah saudara MNF, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, kebangsaan Malaysia, alamat sesuai identitas adalah di Batu, Bukit Rambe, Melaka, Malaysia. Sementara alamat tempat tinggal di Indonesia adalah di Desa Sampe, Wonosobo, Jawa Tengah, yang berperan sebagai pemantau atau pengawas. Yang bersangkutan ini memiliki istri warga negara Indonesia asli Wonosobo. Kemudian TKP atau tempat kejadian perkara adalah di Bandara Yogyakarta International Airport, Palihan Temon, Pulau Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Barang bukti yang disita dari saudara tersangka AP itu yang pertama adalah 1 buah koper warna hijau, sebagaimana yang kita tampilkan di depan, rekan-rekan sekalian, yang di dalamnya berisi 25 baju bayi, 25 potong baju bayi, kemudian 10 baju dewasa. Nah, jadi baju bayi itu yang di sisi sebelah paling kanan kalau dari saya, kalau dari teman-teman itu dari sebelah kiri. Kemudian 10 potong baju dewasa itu yang ada di dalam plastik. Kemudian 1 bungkus pampers warna hijau bertuliskan Mami Popo itu. Kemudian
Kemudian satu bungkus tisu basah warna orange merek Puran Baby with apa ini bacanya, Wipes atau Wipes ya? Wipes, mengandung sabu cair dengan berat beserta bungkusnya 1029,7 gram. Kemudian yang satu bungkus lagi 946,8 gram. Kemudian ada yang satu plastik itu isinya 2 bungkus sabu cair dengan berat beserta bungkusnya 1920 gram. Kemudian satu buah plastik lagi isinya ada 2 bungkus tisu basah warna oranye itu, berat beserta bungkusnya 1925,4 gram. Kemudian satu buah plastik lagi yang isinya ada 2 bungkus tisu basah yang sama, yang beratnya beserta bungkusnya 1852,6 gram. Dan satu lagi, satu buah plastik warna kuning juga yang di dalamnya ada 2 bungkus tisu basah yang sama juga warna oranye seperti yang sebelumnya, dengan berat beserta bungkusnya 1866,3 gram. Jadi totalnya ada 10 pak ya, 10 bungkus tisu basah yang masing-masing di dalamnya itu sesuai dengan labelnya itu isinya adalah 100 helai, 100 lembar yang di dalamnya sudah mengandung metamfetamin dengan berat bruto kurang lebih 9.540,8 gram ya. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Semarang ya, karena Polda DIY itu lapornya mengikut ke lapor di Semarang. Ini beratnya tidak bisa dipisahkan, jadi beratnya tetap bicaranya adalah bruto, tidak bisa ngitung karena melekat di dalamnya. Di basah-basahnya tisu itu ada sabu kira-kira begitu, jadi tidak bisa kemudian kalau ditanya itu berapa, tidak bisa. Itu 9.540,8 gram yang kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik didapatkan hasil yang sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan laboratorium forensik. Kesemuanya ini adalah mengandung metamfetamin, jadi positif narkotika jenis sabu. Kemudian barang bukti kedua yang disita dari saudara tersangka AB adalah satu buah tas selempang warna hitam bertuliskan Mermax yang di dalamnya berisi satu buah handphone merek Oppo warna putih. Ada juga di situ handphonenya, penyidik handphonenya taruh mana? Ambilkan beserta SIM card nomor. Nah, ini nomornya nomor Malaysia nih, plus 60 116391 sekian. Nah, silakan ditunjukkan. Ya, di situ aja dengan pastinya aja nggak apa-apa. Nah, diangkat aja gitu aja. Kemudian satu buah paspor atas nama tersangka AP dengan nomor paspor E27369 sekian. Kemudian satu buah boarding pass Garuda Indonesia nomor penerbangan GA73 atas nama tersangka AP, penerbangan dari Bandar Lampung ke Jakarta tanggal 16 Juni 2025. Kemudian satu buah boarding pass pesawat Batik Air nomor penerbangan OD347 atas nama tersangka AP, penerbangan Jakarta Soekarno-Hatta ke Kuala Lumpur tanggal 16 Juni 2025. Jadi yang bersangkutan berangkat dari Lampung ke Jakarta menggunakan Garuda Indonesia pada tanggal 16 Juni, ya, transit di Jakarta, nyambung ke Kuala Lumpur dengan Batik Air pada hari yang sama, tanggal yang sama. Kemudian yang berikutnya satu buah boarding pass Air Asia nomor penerbangan AK346 atas nama tersangka AP, penerbangan dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta International Airport pada tanggal 22 Juni 2025, yaitu penerbangan atau tanggal di mana kemudian yang bersangkutan ditangkap. Kemudian yang terakhir adalah satu buah kartu ATM BNI
warna oranye dengan nomor kartu 5264225940 sekian. Itu adalah barang-barang yang berada di dalam tas lempang saudara tersangka AP yang disita oleh penyidik. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka MNF warga negara Malaysia itu yang pertama adalah tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi satu buah handphone merek iPhone 16, ulangi, merek iPhone 16 Plus warna biru beserta SIM card nomor Malaysia juga nomornya plus 60 173706 sekian. Kemudian yang kedua, satu buah handphone merek Honor warna silver beserta SIM card nomornya nomor Malaysia juga plus 60 10425 sekian. Berikutnya satu buah paspor atas nama tersangka MNF dengan nomor paspor A62764 sekian. Yang terakhir satu buah boarding pass Air Asia nomor penerbangan AK346 atas nama tersangka MNF penerbangan Kuala Lumpur ke Yogyakarta International Airport pada tanggal 22 Juni 2025, tanggal di mana kemudian yang bersangkutan ditangkap. Poin berikutnya berkaitan dengan kronologis, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, kurang dan lebihnya seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 11.20 WIB, tersangka AP itu landing di Bandara Yogyakarta International Airport penerbangan Kuala Lumpur YIA dengan membawa sebuah koper sebagai barang bawaan. Kemudian pada sekira pukul 11.45 WIB, petugas bea cukai Bandara Yogyakarta International Airport mencurigai koper yang dibawa tersangka AP, yang kemudian ketika melewati pemeriksaan X-ray ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berikutnya, pendalaman dan lain sebagainya, sehingga kemudian didapatkanlah barang bukti sebagaimana rekan-rekan bisa saksikan di depan. Dan kemudian dilakukan pengecekan pada salah satu kemasan sampel dengan menggunakan narkotes, dan memang kemudian didapati hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin. Dilakukan interogasi awal dan didapati keterangan bahwa akan ada seseorang yang melakukan penjemputan, yang ternyata penjemput itu adalah warga negara Malaysia dengan inisial MNF, yang kemudian setelah dilakukan upaya melalui kontrol delivery itu berhasil diamankan yang bersangkutan. Yang ternyata diketahui kemudian saudara MNF itu berada di dalam pesawat yang sama, tetapi mereka tidak saling mengenal. Jadi ya, hari ini kita sedang berbicara tentang kejahatan yang terorganisir, rekan-rekan sekalian, berbicara tentang sindikat. Maka kemudian mereka tentunya juga melakukan upaya-upaya yang bagaimana kemudian bisa meloloskan upaya mereka untuk menyelundupkan narkotika itu. Jadi saudara MNF ini bertindak sebagai pemantau atau pengawas yang berada di deretan seat yang sama, ya, di seat 30, hanya berbeda berseberangan saja. Jadi kalau MNF itu melihat ke kiri itu bisa melihat si AP, nah kira-kira gitu. Makanya tugasnya dia adalah sebagai pemantau, mengawas, memastikan bahwa AP itu kemudian nyampe ke Jogja, kira-kira begitu. Dan ternyata yang dimaksud penjemputnya adalah saudara MNF sendiri. Nah kemudian setelah diamankan berdasarkan hasil tersebut, kemudian diinformasikan kepada kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, sehingga kemudian kami segera
menuju ke bandara dan sekira pukul 17.00 WIB dilakukan serah terima tersangka AP, tersangka MNF dan seluruh barang buktinya dari petugas Bea Cukai kepada petugas Ditres Narkoba Polda DIY untuk selanjutnya dibawa ke Polda DIY guna pemeriksaan, pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Tersangka AP dan MNF sebagaimana tadi saya sampaikan tidak saling kenal, tetapi MNF tahu yang namanya Aguntu itu. Untuk itulah dia ditugasi sebagai pengawas. Kemudian pergerakan mereka dikendalikan oleh pihak-pihak yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang dalam hal ini kemudian kita sudah berkoordinasi kepada Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Kami sudah bersurat dan upaya-upaya lain. Nah, kita berharap bersama bahwa terhadap para pelaku yang lain bisa kita ungkap dan proses lebih lanjut. Berkaitan dengan modus operandi, ini mengedarkan narkotika jenis sabu cair dengan menggunakan tisu basah sebagai media perantara. Jadi di dalam basahnya tisu itu ada kandungan metamfetamin. Kemudian berat 9,540,8 gram ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kabid Humas bahwa dengan asumsi dengan juga beliau Pak Kakanwil dengan asumsi penggunaan oleh 4 orang 1 gramnya, maka kemudian bisa menyelamatkan anak bangsa itu 30.000 sekian. Tetapi barangkali ada asumsi lain juga, karena 1 gram ini bisa juga 10 orang, kan gitu, ataupun lebih, ya sampai 15 orang. Itu artinya kalau dengan asumsi yang lebih seperti itu 10 sampai 15 orang, artinya bisa di kisaran angka 100.000, ya kan, menyelamatkan anak bangsa, kira-kira begitu. Nah, ini hal yang luar biasa, prestasi luar biasa dari teman-teman di Bea Cukai. Kami sangat mendukung, sehingga kemudian ke depan kita berharap tidak ada lagi upaya-upaya untuk penyelundupan. Kalaupun ada, tangkap, kan gitu kira-kira. Tidak ada lagi upaya-upaya penyelundupan. Kalaupun ada, ya harus menangkap dengan segala sumber daya yang kita miliki. Kemudian terkait dengan pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 2, Yunto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang pada intinya saudara-saudara sekalian, teman-teman Bapak dan Ibu, ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, kira-kira gitu, hukuman mati atau pidana seumur hidup. Nah, harapan kami sih ataunya nggak usah dipakai, pidananya mati. Upaya teman-teman di Bea Cukai, upaya kita di kepolisian, pagi, siang, sore, malam memelototi, melakukan upaya-upaya ini kan kita berharap ujungnya adalah hukuman yang maksimal. Kira-kira begitu harapan kita semua. Pegang keblok ngaduk. Jadi kalau masih ada sarung tangan